Tahukah kalian bagaimana Jepang mengontrol Indonesia yang sangat luas? Tidak seperti Hindia Belanda yang memiliki pemerintah yang terpusat. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah dengan pemerintahannya masing-masing. Daerah Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Rikugun ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Sementara itu, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat Rikugun ke-16 yang berpusat di Jawa. Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur lainnya dikuasai oleh Angkatan Laut Taigun. Menurut Kurosawa 2016, kawasan itu adalah satu-satunya wilayah penjajahan Jepang yang dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Jepang. Pemerintahan di masing-masing wilayah memiliki kebijakan yang sangat berbeda-beda. Oke, selanjutnya ada penjajahan Jepang di NTK. Saat Jepang berhasil menduduki Sulawesi Selatan, hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak militer Belanda maupun penduduk setempat. Bahkan sebagian penduduk dan kaum nasionalis dari Makassar memberikan penyambutan meriah kepada tentara Jepang. Hal ini terjadi karena sebelum Perang Asia Timur Raya berlangsung, Jepang sudah mendekati penduduk setempat dan kaum nasionalis di sana dan meyakinkan bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang ke Erenkan, masyarakat lokal di sana juga menyambut dengan baik karena adanya anggapan bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda. Pada awal kedatangannya, tentara Jepang berperilaku dan bersikap baik. Misinya dengan cara membagi-bagikan bahan makanan seperti gula pasir, susu, sabun, dan lain sebagainya. Pihak Jepang juga selalu mempropagandakan Nippon Indonesia sama-sama. Dari segi pemerintahan, Jepang tidak banyak melakukan perubahan dari sistem kolonial Belanda. Selain mengubah namanya menjadi istilah Jepang dan mengganti pejabat Eropa dengan orang Jepang, pejabat-pejabat lokal yang dipakai di masa Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya. Bendera merah putih diizinkan berkibar bersama dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Dalam urusan agama, pihak Jepang tidak melakukan pembatasan. Bahkan, orang-orang Jepang yang seagama dengan penduduk lokal didatangkan, seperti Haji Umar Faisal yang beragama Islam, Pendeta Miyahira yang beragama Protestan, dan Aloysius Ogihara yaitu beragama Katolik. Situasi berubah pada tahun 1943 saat Jepang mulai membangun bunker pertahanan untuk pasukan Jepang. Jepang mulai melakukan pengerahan tenaga secara paksa untuk pembangunan pertahanan, menanam kapas, dan pengerjaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan tentara Jepang. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kebutuhan pakaian juga sangat sulit dipenuhi sehingga masyarakat lokal menutup badan dengan menggunakan kulit kayu. Tekanan semakin berat, namun rakyat biasa tidak berani untuk melawan karena takut ditangkap, disiksa, atau ditembak. Penduduk lokal sangat takut terhadap Toketai atau polisi militer Angkatan Laut Jepang yang terkenal kejam. Tindakan Jepang ini mematikan sisi simpati yang pernah diberikan rakyat pada mereka. Penjajahan Jepang di Palembang. Palembang merupakan sebuah kota yang penting bagi Jepang selama masa penjajahannya karena adanya sumber minyak dan posisinya yang strategis. Kepentingan utama Jepang di Palembang adalah untuk mendapatkan minyak buminya. Saat itu, produksi minyak bumi di Palembang mencapai 82% dari total produksi di Indonesia. Kebijakan ekonomi Jepang di Palembang diarahkan ke eksploitasi minyak dan mencegah adanya bumi hangus ladang lelang minyak di Palembang. Para kuli BPP atau Badan Pembantu Pemerintah dan Romusa dari dalam dan luar Sumatera dikerahkan untuk eksploitasi minyak. Namun, kehidupan mereka sangat menyedihkan karena kekurangan makanan dan pakaian. Banyak di antara mereka yang menggunakan karung goni atau kulit kayu sebagai pakaian. Penjajahan Jepang di Jawa. Pada awalnya, Jepang menunjukkan sikap baik kepada penduduk di Jawa untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Di sepanjang jalan yang dilalui tentara Jepang, penduduk menyambut mereka dengan kata-kata "Selamat datang" dan "Bazai". Sebaliknya, tentara Jepang menyerukan "Hidup Indonesia". Sambutan positif ini dapat dipahami sebagai ekspresi harapan mereka untuk lepas dari cengkraman penjajahan Belanda. Dalam urusan pemerintahan, Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Jakarta melakukan berbagai langkah untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan. Posisi Gubernur Jenderal ditiadakan, seluruh Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta dibagi atas Shu atau Karasidenan, Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Bun Kawedanan, Son Kecamatan, dan U Desa atau Kelurahan. Jabatan-jabatan tinggi yang tadinya diduduki oleh orang Belanda digantikan dengan orang Jepang dan orang Indonesia. Selanjutnya, pada 1944, Jepang mulai memperkenalkan Tonari Bumi atau rukun tetangga di Jawa. Sikap Jepang kepada penduduk Jawa kemudian berubah. Jepang melakukan mobilisasi dan pengarahan tenaga kerja secara paksa untuk menunjang perangnya. Penduduk di Jawa juga diwajibkan untuk menyerahkan padi untuk kebutuhan pasukan Jepang. Beras yang diambil Jepang kemudian dikirim ke wilayah timur
Namun sayangnya pengiriman ini sering gagal karena serangan sekutu. Oleh karenanya, Jepang memaksa rakyat menyerahkan padi lagi untuk mengganti kehilangan tersebut. Akibatnya, penduduk mengalami kekurangan gizi. Penduduk didorong untuk makan bahan makanan alternatif seperti singkong, jagung, dan ubi. Kekurangan pakaian juga terjadi di mana-mana selama penjajahan Jepang di Jawa. Berbagai penderitaan ini yang kemudian memancing perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama ada pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer Jepang menggantikan pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu menduduki wilayah Indonesia. Tentara Kebesaran Jepang menduduki wilayah Indonesia dan membentuk pemerintahan militer yang disebut sebagai Nippon Shokuseiku. Pemerintahan ini berusaha untuk memobilisasi sumber daya Indonesia dalam mendukung mereka untuk melakukan perang. Kedua, ada kebijakan ekonomi. Dalam masa penjajahan Jepang, terjadi perubahan yang besar dalam sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerintah Jepang mengambil kendali penuh atas sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia. Mereka memaksakan kebijakan yang menguntungkan bagi negara Jepang itu sendiri, seperti eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia untuk mendukung perang dunia yang mereka akan hadapi. Yang ketiga adalah propaganda budaya. Pemerintah Jepang mengenalkan propaganda budaya dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia. Hal ini melibatkan penyiaran pesan per Jepang melalui media massa seperti surat kabar dan juga radio. Selain itu digunakan sebagai upaya untuk mempromosikan budaya dan juga bahasa Jepang. Pendidikan. Pemerintahan Jepang juga melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Mereka mengganti kurikulum yang ada di sekolah dengan ideologi yang lebih sesuai dengan ajaran Jepang. Mereka juga mengajarkan bahasa Jepang secara lebih luas. Ini dimaksudkan agar generasi muda memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Jepang. Jepang juga melakukan aktivitas fisik seperti melakukan kegiatan militer yang ada di sekolah. Dan terakhir ada mobilisasi politik. Jepang mencoba untuk membuat beberapa organisasi politik untuk mendukung pemerintahan mereka. Salah satu contohnya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Sebuah organisasi ini yang dibuat oleh Jepang untuk mengontrol politik Indonesia. Namun tidak semua upaya itu berhasil. Dan beberapa kelompok perlawanan dan nasionalis tetap beroperasi. Ada juga organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A memiliki 3 semboyan, yaitu yang pertama Nippon Pelindung Asia, yang kedua Nippon Pemimpin Asia, dan yang ketiga Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang, yakni kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelajari oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, Hiroshi Shimizu. Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18 sampai 21 September 1937. MIAI mengkoordinasi berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. Hashim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI. MIAI dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat Islam Indonesia sehingga Jepang mulai mengawasi kegiatannya. Pusat Tenaga Rakyat PUTERA didirikan pada tanggal 1 Maret 1943 oleh Jepang atas dasar Jepang yang menganggap bahwa gerakan 3A yang ada sebelumnya tidak memberikan keuntungan, sehingga PUTERA menjadi pengganti gerakan tersebut. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Manisio.